Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari manajemen 2017 dan 2018. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan penilaian kinerja SDM bab 6. Bab 6. Dengan beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Hanif Andrianto dengan NIM 2017-0208-012, dan saya sendiri Syarif Ramadan NIM 2017-0208-033. Ketiga Ismi Marfunga dengan NIM 2018-0208-001, dan yang keempat Bagus Oktavian dengan NIM 2018-0208-005. Yang kelima Ari Nurmaharanika dengan NIM 2018-0208-008. Yang keenam Isna Amelia Asmi dengan NIM 2018-0208-012. Selanjutnya kita masuk ke materi yang dari bab 6, penilaian kinerja STM. Manajemen kinerja merupakan proses yang berkelanjutan atau continuous proses yang berwawasan jauh ke depan atau forward looking. Manajer kinerja lebih memperhatikan kondisi kinerja ke masa depan dibanding permasalahan kinerja di waktu lampau. Mr. Greiger tahun 1957 menyarankan perubahan paradigma penilaian kinerja model evaluasi menjadi analisis. Perubahan pendekatan penilaian ini berdampak positif bagi pegawai dan organisasi. Pada hakikatnya, kinerja merupakan suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi penilaian dilakukan terhadap kinerja karyawan atau organisasi, dan atas dasar tersebut dilakukan review terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan karyawan. Penilaian dan review dilakukan terhadap segenap sumber daya manusia maupun organisasi secara periodik untuk mengukur, menilai, mengevaluasi tentang seberapa jauh kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil penilaian, review, dan evaluasi merupakan masukan umpan balik terhadap perencanaan maupun proses pelaksanaan kinerja maupun untuk perbaikan kinerja di kemudian hari. Itu pendapatnya Wibowo 2017-212. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Fahmi berpendapat 2011-66, dalam rangka melakukan perbaikan yang berkesinambungan, suatu organisasi perlu melakukan penilaian kinerja. Dilakukannya penilaian kinerja tersebut memiliki berbagai alasan, diantaranya yang pertama, penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi dan penetapan gaji. Yang kedua, penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajemen maupun pegawai untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali perlakuannya selama ini. Yang ketiga, penilaian kinerja diperlukan untuk pertimbangan diadakannya pelatihan serta pengembangan. Kemudian permasalahan lain dalam penilaian kinerja adalah adanya faktor-faktor, diantaranya persepsi, tingkat selektivitas, kualitas data, analisis dan interpretasi oleh penilaian yang buruk. Kondisi ini yang oleh O'Malley 2003 disebut sebagai kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan tipe 1 adalah ketika kesimpulan yang dibuat menyatakan tidak ada perbedaan kinerja di antara sesama pegawai, sedangkan faktanya terdapat perbedaan kinerja pegawai. Sebaliknya, kesalahan tipe 2 terjadi ketika kesimpulan menyatakan terdapat perbedaan kinerja, sedangkan faktanya tidak terdapat perbedaan kinerja. Kemudian B, proses penilaian kinerja. Menurut Amon 2010,
238, proses penilaian kinerja memiliki 9 tahapan yang saling terkait, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja. Yang kedua menentukan kendala budaya dan lingkungan. Yang ketiga menilai orang yang akan ditugaskan. Yang keempat memiliki metode penilaian kinerja terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kelima melatih tim penilai. Yang keenam menyiapkan dokumen pengamatan kinerja. Yang ketujuh mengevaluasi kinerja. Yang kedelapan mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja terhadap pegawai. Dan yang terakhir membuat keputusan terhadap individu pegawai. Tahapnya itu ada 3. Yang pertama tahap menentukan alasan penilaian kinerja. Yang kedua menentukan kendala, lingkungan, dan budaya organisasi. Tahap yang ketiga menentukan siapa yang akan melaksanakan penilaian kinerja. Oke, terima kasih, cukup dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan materi yang selanjutnya. Pihak dari luar diri pegawai yang dapat menilai kinerja adalah atasan, teman sejawat, anak buah, dan pelanggan. Sedangkan pihak internal adalah penilaian kinerja mandiri oleh pegawai itu sendiri. Tahap 4. Menentukan metode penilaian kinerja terbaik. Tahap keempat, proses manajemen kinerja adalah menentukan kriteria yang relevan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja. Kriteria adalah pedoman untuk menentukan tingkat kesuksesan seorang pegawai. Terdapat 3 kriteria yang sangat umum untuk menentukan kriteria keberhasilan seorang pegawai, yaitu tingkat kehadiran, kualitas kerja, dan keamanan kerja. Dalam menyusun instrumen penilaian kerja, terdapat 2 keputusan penting yang harus dibagi, yaitu menentukan dimensi kinerja dan apakah instrumen menggunakan ranking atau rating. Keputusan pertama fokus terhadap dimensi instrumen kinerja meliputi sifat-sifat dasar pegawai, kompetensi, jenis tugas, goal atau tujuan, dan kinerja kontekstual. Keputusan kedua adalah apakah instrumen penilaian kinerja menggunakan metode perbandingan pegawai, pengukuran objektif atau penilaian subjektif oleh atasan. Setelah jenis dimensi ditetapkan, keputusan berikutnya adalah menentukan apakah evaluasi kinerja dengan metode peringkat membandingkan kinerja pegawai satu dengan yang lain, apakah menggunakan metode pengukuran seperti tingkat kehadiran atau unit yang terjual, atau metode penilaian kinerja oleh atasan atau pihak lain. Metode perbandingan pegawai. Untuk mengurangi kelonggaran penilaian, kinerja pegawai dapat dibandingkan satu sama lain. Cara yang paling mudah dan umum dilakukan adalah metode rank order atau metode pemeringkatan. Metode ini baik untuk jumlah pegawai yang sedikit. Kelemahan metode ini adalah apabila jumlah pegawai banyak, maka akan mengalami kesulitan dalam membuat perbandingan satu sama lain. Untuk mempermudah metode perbandingan, dapat dilakukan metode perbandingan berpasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinur Maharani Kusumanitias dengan nomor NIM 2018-0208-008. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai evaluasi kinerja metode peringkat. Untuk mempermudah metode perbandingan, dapat dilakukan metode perbandingan berpasangan atau paired comparison. Yang selanjutnya yaitu tentang metode yang terakhir, yaitu forecast distribution atau distribusi dipaksakan.
Metode ini telah digunakan lebih dari 20% dari 1.000 korporasi yang disurvei majalah Fortune pada tahun 2004. Metode ini juga sering disebut dengan rank atau yang. Yang selanjutnya, pengukuran metode objektif. Cara kedua untuk mengukur kinerja adalah menggunakan metode objektif atau hard kriteria. Pendekatan yang umum dipakai adalah menghitung jumlah kerja, unit kerja, mutu kerja, kehadiran, dan keselamatan kerja. Kuantitas atau jumlah kerja dapat diukur dengan menghitung jumlah urut yang terjual bagi tenaga pemasaran. Belum tentu semua pekerjaan dapat diukur secara kuantitatif seperti dokter, pemadam kebakaran, dan programmer, perawat, dan lain-lain. Metode pengukuran kinerja yang selanjutnya adalah mengukur kualitas hasil kerja. Kualitas biasanya diukur dari ada atau tidaknya kesalahan yang diukur dari deviasi atau penyimpang kerja standar. Jadi, kualitas hanya bisa diukur jika telah ditentukan kinerja standar dan kemudian dibandingkan dengan hasil kerja. Kinerja pegawai juga dapat diukur dengan tingkat kehadiran kerja. Kehadiran dibedakan menjadi 3, yaitu kemangkiran, keterlambatan, dan masa jabatan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode ini juga disebut dengan metode rating scale atau metode pengskalaan, karena penilaian kinerja menggunakan skala penilaian behavioral. Terdapat banyak metode subjektif, namun terdapat 2 metode yang terkenal, yaitu graphic rating scale dan behavioral checklist. Metode penilaian dengan teknik penskalaan yang terkenal adalah graphic rating scale. Kinerja dinilai mulai dari yang baik atau excellent dengan yang paling buruk atau poor. Pendekatan penilaian kinerja subjektif selanjutnya adalah metode pemeriksaan perilaku atau behavioral checklist. Instrumen penilaian kinerja model ini terdiri dari daftar perilaku dan hasil yang diharapkan dari setiap dimensi kinerja. Daftar perilaku positif memaksa manajer untuk memperhatikan dimensi kerja yang telah disepakati. Metode yang selanjutnya yaitu tentang metode behavioral checklist dapat diilustrasikan pada penilaian kinerja polisi saat menggunakan radio komunikasi. Seorang polisi akan dinilai kinerjanya dengan behavioral checklist atau daftar periksa perilaku. Setelah selesai membuat kesimpulan berdasarkan metode daftar periksa atau checklist, manajer membuat penilaian secara keseluruhan terhadap setiap dimensi kinerja. Dengan metode ini, kinerja pegawai dapat dinilai ke dalam tugas kelompok di bawah rata-rata, sedang, dan di atas rata-rata. Demikian sedikit pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Marfuah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pelatihan penilaian kerja pegawai. Dalam praktek penilaian kerja pegawai, pelatihan tentang peningkatan kualitas penilaian reviewer relatif kurang diperhatikan. Sedikitnya pelatihan ini menyebabkan masih sering dijumpai sebagai kesalahan dalam penilaian. Efektivitas pelatihan sebagai penilaian akan memberikan kesalahan yang lebih rendah pada saat menjalankan tugas. Para manajer yang sudah mampu menilai dengan baik dapat menjelaskan kepada pegawai tentang sistem penilaian kinerja yang diterapkan. Yang selanjutnya yaitu observasi dan pencatatan kinerja. Tugas manajer pada proses penilaian kinerja tahap ini adalah mengamati perilaku pegawai dan mendokumentasikan kejadian kritis. Dokumentasi penting karena memiliki 4 alasan. Yang pertama, dengan adanya dokumentasi kinerja, maka para pegawai fokus terhadap perilaku dibanding karakteristik pribadi pegawai saat evaluasi kinerja. Kedua, dokumentasi kinerja membantu mengingatkan manajer terhadap perilaku pegawai pada saat evaluasi kinerja. Tanpa dokumentasi, manajer hanya sedikit
ingat perilaku pegawai sebenarnya yang dinilai. Para manajer cenderung hanya mengingat beberapa hal. Yang pertama yaitu kesan pertama. Hasil penilaian psikologi menunjukkan kesan pertama terhadap seorang lebih kuat dibanding perilaku setelah bertemu. Yang kedua yaitu perilaku terkini. Para manajer cenderung mengingat perilaku terakhir yang terjadi selama masa evaluasi kinerja. Yang selanjutnya yaitu perilaku aneh atau ekstrim. Para manajer cenderung sangat perilaku aneh daripada perilaku biasanya. Pegawai yang sangat berprestasi atau yang sangat buruk kinerjanya pasti akan mudah diingat oleh penilai. Yang selanjutnya perilaku konsisten dengan pendapat manajer. Sewaktu kita membentuk opini terhadap seseorang, kita cenderung untuk melihat bahwa perilaku orang tersebut sesuai dengan opini kita. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan dan meninjau data secara objektif dalam evaluasi kinerja pegawai. Pada saat menilai kinerja pegawai, seorang manajer terlebih dahulu mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif data yang relevan terhadap perilaku kinerja pegawai. Terus yang selanjutnya yaitu membaca logs book kejadian kritis kinerja pegawai. Dalam membuat penilaian kinerja harus hati-hati untuk tidak melakukan kesalahan penilaian yang umum terjadi. Faktor-faktor eksternal lainnya yang berpengaruh terhadap hasil evaluasi kinerja, misalnya hubungan penilaian yang dinilai, prasangka buruk, subjektivitas penilai, kualitas hubungan baik atau buruk, dan kondisi saat evaluasi kinerja dilakukan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penilaian sehingga hasil bias bisa lebih tinggi, lebih rendah atau rata-rata. Keadaan ini disebut kesalahan penilaian atau rating error. Beberapa jenis kesalahan penilaian yang umum terjadi di antaranya yaitu recency error, severity error, central tendency error, halo error, high potential error, similar to me error, stereotyping error, recency error, spillover effect, context effect atau proximity error. Yang selanjutnya yaitu recency error adalah kesalahan penilai dalam memberikan nilai lebih positif daripada yang seharusnya. Yang kedua yaitu strictness atau severity error. Kesalahan keras terjadi jika penilai mengevaluasi pegawai dan memberi nilai lebih rendah dari yang seharusnya. Severity error akan merugikan karyawan dan menguntungkan organisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian yang umum terjadi. Faktor-faktor eksternal lainnya yang berpengaruh terhadap hasil evaluasi kinerja, misalnya hubungan penilaian yang dinilai, prasangka buruk, subjektivitas penilai, kualitas hubungan baik atau buruk, dan kondisi saat evaluasi kinerja dilakukan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penilaian sehingga hasil bias bisa lebih tinggi, lebih rendah atau rata-rata. Keadaan ini disebut kesalahan penilaian atau rating error. Beberapa jenis kesalahan penilaian yang umum terjadi di antaranya yaitu recency error, severity error, central tendency error, halo error, high potential error, similar to me error, stereotyping error, recency error, spillover effect, context effect atau proximity error. Yang selanjutnya yaitu recency error adalah kesalahan penilai dalam memberikan nilai lebih positif daripada yang seharusnya. Yang kedua yaitu strictness atau severity error. Kesalahan keras terjadi jika penilai mengevaluasi pegawai dan memberi nilai lebih rendah dari yang seharusnya. Severity error akan merugikan karyawan dan menguntungkan organisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Amelia Asmi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa jenis kesalahan penilaian kinerja yang umum terjadi. Pada kesalahan yang selanjutnya yaitu ada central tendency error. Central tendency error atau kesalahan titik tengah terjadi karena penilai memberikan nilai terhadap karyawan dengan nilai rata-rata. Penilai memberikan nilai dengan nilai yang mendekati titik tengah. Hanya sedikit dari nilai yang mendapatkan nilai sangat baik atau mendapatkan nilai yang rendah. Central tendency error merugikan pada pegawai yang mempunyai kinerja baik karena mendapatkan nilai rata-rata.
Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah merasa diuntungkan. Dalam hal ini, perusahaan sudah pasti diuntungkan. Alasan yang biasa dipakai untuk melakukan kesalahan ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan memperlakukan karyawan dengan cara yang sama. Kesalahan yang selanjutnya yaitu ada halo error atau kesalahan halo. Kesalahan halo terjadi jika penilai memberikan nilai yang sama pada sejumlah indikator kinerja. Penilai memberikan nilai berdasarkan persepsi umum mengenai karyawan, bukan berdasarkan penilaian di setiap indikator kinerjanya. Karyawan mendapatkan nilai yang sama baik, sama buruk, atau sedang di semua indikator kinerja. Halo error menimbulkan masalah bagi organisasi dan pegawai yang dinilai. Seorang pegawai yang mendapatkan nilai baik di semua indikator akan menjadi karyawan yang sempurna. Sebaliknya, jika mendapatkan nilai buruk di setiap indikator kinerja, dia akan menjadi pegawai yang inferior. Penilaian ini jelas merugikan perusahaan karena hasil evaluasi kinerja tidak mencerminkan kualitas sesungguhnya dari pegawai yang dinilai. Kemudian ada proximity error. Proximity error adalah kesalahan yang terjadi jika penilaian yang dibuat berdasarkan satu dimensi, di mana nilai tersebut akan mempengaruhi nilai pada dimensi terdekat selanjutnya. Contoh, jika dimensi pertama diberikan nilai 5, maka nilai cenderung memberikan nilai 5 juga pada dimensi yang akan dinilai selanjutnya. Berdasarkan dengan penjelasan, hampir mirip dengan halo error. Tetapi halo error dilihat dari kesan umum dan proximity error dilihat dari dimensi penilaian sebelumnya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya ada high potential error. Kesalahan potensial tinggi yaitu kesalahan yang mengacaukan potensi ternilai di masa mendatang dengan kinerja karyawan ternilai sekarang. Misalnya, ternilai baru lulus dari universitas dengan nama dan prestasi akademik yang baik. Kemudian perusahaan merekrut dan memilihnya masuk dalam program pelatihan. Manajer terpengaruh dengan kinerjanya di universitas yang baik sehingga memberinya nilai yang sangat tinggi. Padahal sesuai kenyataannya, kinerja dan pelatihannya dinilai dengan nilai sedang. Kesalahan yang selanjutnya yaitu similar to me error. Kesalahan yang sama dengan saya yaitu penilai melakukan penilaian terhadap ternilai berdasarkan perilaku, sikap, kebiasaan, dan sebagainya seperti atau mirip dengan penilai. Bahkan nilainya lebih tinggi dari pegawai lainnya. Misalnya, penilai adalah seorang wanita single parent dengan tanggung jawab banyak anak. Kemudian menilai pegawai yang juga seorang single parent. Kesalahan ini terjadi karena pegawai menggunakan dirinya sebagai standar kinerja, bukan menggunakan standar kinerja pegawai. Kesalahan ini terjadi pada penilai yang mempunyai sifat perfeksionis, rasialis, dan fundamentalis. Kesalahan yang selanjutnya yaitu stereotyping error. Kesalahan stereotip yaitu kecenderungan penilai menggeneralisasi kelompok tertentu dan mengabaikan perbedaan individual. Misalnya, seorang tenaga pemasar yang bersifat pendiam, sopan, dan penurut mempunyai kemampuan menjual produk dengan baik. Tetapi, manajer memberinya nilai lebih rendah dari tenaga pemasar lainnya yang mempunyai sifat agresif dan banyak bicara karena dianggap tidak cocok dengan karakteristik seorang tenaga pemasar yang harus banyak bicara pada umumnya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu recency error. Dalam recency error baru-baru ini, penilai memberikan nilai berdasarkan kinerja ternilai akhir-akhir ini 1 atau 2 bulan terakhir sebelum penilaian, dengan mengabaikan kinerja ternilai sepanjang bulan-bulan sebelumnya. Jika kinerja ternilai akhir-akhir ini baik, penilai memberikan nilai baik. Jika akhir-akhir ini buruk, penilai akan memberikan nilai buruk. Kesalahan yang selanjutnya yaitu spillover effect. Efek tumpah atau spillover effect adalah nilai evaluasi masa lalu yang digunakan untuk menilai evaluasi kinerja yang sedang dilakukan walaupun kinerja ternilai sudah berubah. Jika nilai evaluasi terdahulu buruk, maka nilai sekarang juga buruk dan sebaliknya. Misalnya, jika seorang anggota TNI di masa lalu melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman, maka hukuman tersebut akan dibawa terus sebagai pertimbangan untuk nilai evaluasi di masa yang akan datang.
Sekian materi yang dapat saya uraikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Materi kesalahan dalam penilaian kinerja yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Hanif Andrianto akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Isna tadi. Untuk materi yang akan saya sampaikan mulai dari kontras efek. Kontras efek atau efek kontras sendiri adalah kecenderungan penilai untuk membandingkan ternilai dengan pegawai lainnya atau pembanding, bukan membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya. Pegawai yang dijadikan sebagai pembanding oleh penilai umumnya adalah pegawai yang kinerjanya minimal baik atau dianggapnya baik. Jika perbandingan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, masih ada manfaatnya. Akan tetapi, jika pembanding adalah sekedar pegawai yang disenangi penilai atau pegawai yang satu suku bangsa, agama, atau satu alumni dengan penilai, maka evaluasi kinerja tidak mempunyai nilai. Evaluasi kinerja yang mengandung kontras efek akan mendapatkan tantangan dari para pegawai yang dirugikan. Tantangan dari para pegawai yang dirugikan. Untuk selanjutnya yaitu tentang tahap ke-8. Tahap 8 sendiri yaitu menyampaikan hasil penilaian kinerja pegawai. Kegunaan data evaluasi kinerja yang paling penting adalah untuk memberikan umpan balik dan masukan kepada pegawai tentang kekuatan, kelemahan, dan bentuk pelatihan yang diperlukan. Walaupun umpan balik dan pelatihan berjalan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan, waktu terbaik untuk melakukan evaluasi kinerja secara formal adalah setiap setengah tahun atau 6 bulan. Pada umumnya, para manajer memberitahukan nilai hasil kinerja pegawai setiap 6 bulan. Namun demikian, para manajer ingin menyelesaikan evaluasi kinerja secepat mungkin. Wawancara evaluasi kinerja bersifat tell and sell. Tell di sini maksudnya manajer memberitahu pegawai apa yang telah dikerjakan dengan buruk, dan kemudian sell adalah manajer memberitahu bagaimana memperbaikinya. Teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan wawancara penyampaian hasil evaluasi kinerja pegawai yang efektif adalah memperhatikan waktu, jadwal, dan persiapan yang baik. Kemudian persiapan sebelum wawancara. Kedua belah pihak manajer dan pegawai harus menyiapkan waktu untuk melakukan wawancara. Persiapan penyampaian evaluasi kinerja pegawai. Masing-masing pihak sedikitnya memiliki waktu 2 jam, 1 jam sebelum wawancara dan 1 jam ke dalam proses wawancara itu sendiri. Untuk lokasi wawancara harus netral, memungkinkan adanya kebebasan pribadi, dan memungkinkan kedua belah pihak berhadapan secara langsung tanpa penghalang secara fisik. Wawancara penilaian kinerja sedikitnya 6 bulan sekali dan lebih sering untuk pegawai baru. Jika wawancara pada saat yang kurang menguntungkan seperti libur lebaran atau tahun baru, wawancara dapat ditunda pada hari berikutnya. Selama menyiapkan wawancara, manajer harus memeriksa kembali hasil nilai evaluasi kinerja. Tahap ini penting karena akan mempengaruhi kualitas hasil wawancara. Pegawai juga harus menyiapkan diri sebaik mungkin dan mencatat feedback yang diberikan atau umpan balik yang diberikan. Kemudian tahap 9 tentang memberhentikan pegawai. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tujuan penggunaan hasil evaluasi kinerja adalah untuk mendapatkan feedback atau umpan balik tentang perilaku kinerja pegawai. Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pegawai yang positif seperti promosi dan kenaikan gaji. Sebaliknya, ada peluang bagi manajer untuk memberhentikan pegawai. Jika terpaksa dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai, maka perlu diperhatikan kebijakan perusahaan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan industrial. Nah, sekarang alasan legal memberhentikan pegawai. Alasan legal ininya resmi ya. Beberapa alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Jika situasi sudah tidak memungkinkan, ada 4 alasan pegawai dapat diberhentikan secara legal. Yang pertama, probationary period, yaitu masa percobaan kinerja yang sudah habis. Dalam beberapa pekerjaan, pegawai diberikan masa percobaan untuk membuktikan bahwa mereka akan mampu bekerja dengan baik. Umumnya masa percobaan 3-6 bulan. Di Amerika Serikat, masa percobaan polisi sampai 1 tahun dan profesor sampai 6 tahun. Pada masa percobaan pegawai lebih mudah diberhentikan dibanding jika sudah menjadi pegawai tetap. Di sini masa percobaan sendiri itu bisa dikatakan magang ya. Kemudian yang kedua, violation of company rules, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Pengadilan biasanya mempertimbangkan 5 faktor legalitas untuk memberhentikan pegawai jika melanggar peraturan. Faktor pertama adalah melanggar aturan secara tidak tertulis. Contohnya, perusahaan bisa memberhentikan pegawai yang menyimpan senjata api di balik pakaiannya selama bekerja. Untuk faktor kedua adalah kemampuan perusahaan membuktikan bahwa seorang pegawai melanggar aturan. Misalnya, pelanggaran dibuktikan dengan saksi, rekaman video, dan sampel pekerjaan. Sebagai contoh, jika manajer menemukan seorang pegawai nafasnya berbau alkohol adalah alasan yang cukup untuk memberhentikan pegawai. Faktor ketiga adalah tidak menjalankan pekerjaan dengan baik. Misalnya, untuk mencairkan dana di bank, teller tidak menanyakan identitas pengambil dana. Faktor keempat adalah jika pegawai mendapatkan hukuman pidana. Jika terpidana, maka pegawai tidak perlu diberikan hukuman disiplin dan bisa langsung diberhentikan. Kemudian inability to perform, yaitu tidak cakap dalam bekerja. Pegawai dapat juga diberhentikan karena tidak mampu bekerja. Perusahaan sudah berusaha membiarkan namun tetap tidak ada kemajuan. Jika ini yang terjadi, maka cukup alasan untuk memberhentikan pegawai. Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang baik dan legal, sebuah sistem penilaian kinerja harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, berbasis pada analisis pekerjaan. Kedua, memiliki standar yang relevan dan konkret dan telah dikomunikasikan dengan pegawai. Kemudian yang ketiga, memiliki berbagai dimensi pengukuran kinerja behavioral. Kemudian yang keempat, melibatkan banyak penilai dan semuanya telah terlatih dengan baik. Kemudian yang kelima, evaluasi kinerja terstandarisasi dan formal. Untuk yang keenam atau yang terakhir, itu memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menolak sistem evaluasi. Kemudian ini untuk yang terakhir, reduction in force atau perampingan jumlah tenaga kerja. Pegawai dapat diberhentikan jika situasi ekonomi terjadi krisis yang buruk. Pengurangan jumlah tenaga kerja telah dipraktekkan oleh Fortune 500 perusahaan besar di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Asosiasi Pekerja Dunia menyarankan agar pegawai yang akan mendapat pemutusan hubungan kerja agar diberi tahu 60 hari sebelumnya. Selain itu, pegawai juga harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti uang pesangon atau golden shake hand. Oke, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat
gangguan suara atau suara kami kurang keras. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.